Diet menurut tipe tubuh membuat kalian lebih cepat langsing. Apakah benar? Tonton video ini selengkapnya. Hai Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Adri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana diet tipe tubuh itu bisa membuat kalian lebih cepat langsing. Nah, sebelum saya membahas ini lebih lanjut, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, mari kita mulai ke materi utama kita. Apakah benar diet berdasarkan tipe tubuh bikin cepat langsing? Ya, sebelum saya membahas tentang diet berdasarkan tipe tubuh ini, saya akan membahas dulu tentang tipe-tipe tubuh yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, tipe tubuh atau yang disebut dengan somatotype itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Dan ketiga tipe tubuh ini digagas oleh seorang Dr. William Herbert Sullivan pada tahun 1940-an. Nah, dan beliau ini menggagas tipe tubuh itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada ectomorph, ada mesomorph, dan ada endomorph. Nah, untuk tipikal tubuh ectomorph ini biasanya tipikal tubuh orang memiliki perawakan kurus. Untuk mesomorph ini, untuk tipikal orang memiliki perawakan yang atletis. Dan yang terakhir endomorph ini untuk orang memiliki perawakan yang gemuk. Nah, intinya setiap dari tipikal tubuh ini memiliki jenis dietnya masing-masing. Jadi menurut ada tipe diet yang menurut tipikal tubuhnya ini ada masing-masing. Jadi komposisi makronutrisinya yang berbeda-beda. Gitu maksudnya teman-teman. Nah, jadi saya akan membahas dulu satu persatu jenis dietnya. Nah, untuk tipikal tubuh ectomorph yang kurus, nah mereka tentunya biasanya memiliki goal ingin menambah massa otot. Nah, ingin menambah berat badan dan menambah massa otot. Dan tentunya mereka harus melakukan kalori surplus, tapi dengan komposisi makronutrisi seperti ini. Ya, ada protein 25%, karbo 55%, dan lemak 20%. Kita bisa melihat ya, ini komposisi makronutrisi tentunya harus kalori surplus. Ini memang harus melakukan kalori surplus ya. Yang kedua ada namanya diet untuk tipikal tubuh mesomorph. Nah, untuk tipikal tubuh mesomorph ini, kebanyakan teman-teman di sini ini ingin menambah massa ototnya mereka lagi, atau mereka ingin mempertahankannya, atau mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mungkin seorang atlet yang ingin meningkatkan power mereka, ya. Dan biasanya diet tipikal tubuh mesomorph ini mereka memiliki protein 30%. Nah, karbohidrat 40%, dan yang terakhir lemak 30%. Kita bisa melihat kombinasi makronutrisinya seperti ini kurang lebih. Dan yang terakhir ada diet endomorph. Nah, endomorph ini yang biasanya teman-teman di sini itu ingin menurunkan berat badan, ingin menurunkan kadar lemak tubuh mereka. Dan kombinasi untuk diet endomorph ini kita bisa melihat dengan protein yang cukup tinggi mencapai 35%. Dan karbohidrat yang cukup rendah itu 25%, dan lemaknya yang cukup tinggi 40%. Kita bisa melihat dengan komposisi makanan seperti ini adalah diet endomorph untuk menurunkan berat badan ya, dan tentunya harus kalori defisit juga. Nah, jadi intinya apakah kita benar-benar harus mengikuti tipe-tipe diet seperti itu, dan apakah hasilnya akan lebih cepat jika kita mengikuti di diet tipe tubuh seperti ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, kalian tidak harus mengikutinya, tapi kalau kalian memang nyaman, silakan untuk mengikutinya, nggak masalah. Perlukah kalian mengikuti? Nggak perlu. Tapi kalau kalian mau, silakan, nggak masalah. Nah, kenapa kalian tidak dianjurkan untuk mengikuti? Maksudnya kalian tidak perlu mengikuti ini. Pertama, yang kalian pasti harus tahu adalah karena masalah hierarki dari diet. Teman-teman pasti udah tahu hierarki dari diet. Yang pertama ada asupan kalori, makronutrisi, mikronutrisi, jam makan, dan suplemen. Untuk tipikal tadi, jenis-jenis tipe diet tubuh ini hanya bermain di makronutrisinya.
perbedaan makronutrisinya. Nah, asupan kalori sesuai lagi dengan goal kalian ya. Jadi perbedaan persentase makronutrisi ini sebenarnya berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya itu sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing juga nggak masalah. Asalkan asupan kalorinya cukup, itu asupan kalorinya yang sesuai dengan goal kalian, itu biasa hasilnya tidak akan beda jauh, ya. Nah, dan di sini juga ada menurut riset sebuah penelitian bahwa orang yang melakukan diet, orang yang overweight ya maksudnya kelebihan berat badan, orang yang melakukan diet rendah lemak dengan diet rendah karbohidrat dalam waktu 12 bulan, teman-teman bisa melihat nih ya, penelitiannya 12 bulan, itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini teman-teman saya berikan lingkaran pada hasil penelitian, tidak ada perbedaan signifikan pada orang yang melakukan diet rendah lemak ataupun diet rendah karbo. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ini juga penelitian ini itu bukan satu-satu penelitian yang mendukung hal ini. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini sebelumnya. Cuma yang penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Dan sebenarnya orang yang melakukan diet rendah lemak ataupun diet rendah karbohidrat asal sama-sama kalori defisit, ya, kalau mereka ingin menurunkan berat badan ya, dan kebutuhan protein mereka terpenuhi, masalah mau proporsi karbonya lebih banyak, mau tadi umpamanya 25% atau lemaknya 40% atau semuanya karbonya lebih tinggi daripada lemaknya, itu cuman hanya berpengaruh sangat kecil. Jadi teman-teman sebenarnya nggak harus mengikuti pakemnya seperti itu, nggak masalah. Teman-teman bisa adjust, sesuaikan lagi dengan preferensi dan tingkat kenyamanan teman-teman dan reaksi dari tubuh kalian lagi, ya. Jadi yang tadi teman-teman bisa melihat ya, ada ectomorph, ada mesomorph, ada endomorph. Nah, teman-teman bisa melihat mereka ada tipikalnya masing-masing, komposisi dietnya masing-masing. Gak harus teman-teman mengikuti seperti ini. Ini boleh diacak, boleh diatur ombang-ambing, bisa diatur nggak masalah. Atau bahkan nggak ada di sini pun teman-teman mau ngatur sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan preferensi kalian, gak masalah. Ya, sesuaikan lagi dengan kondisi tubuh kalian lagi. Kalian yang lebih tahu terhadap tubuh kalian. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalian mau mengikuti salah satu. Kalian umpamanya tipe tubuh mesomorph mau ngikutin diet endomorph juga nggak masalah. Kalau kalian merasa nyaman ya, atau kalian tipe tubuh ectomorph mau ngikutin diet endomorph, nggak masalah juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sesuaikan lagi dengan preferensi kalian masing-masing, oke? Dan hal yang paling penting adalah apa itu? Pilih jenis diet yang bisa kalian jalankan secara konsisten. Ini sangat penting. Kalau kalian merasa tidak nyaman atau kalian merasa tubuh kalian tidak enak, tapi kalian tetap paksakan demi hasil yang cepat, menurut saya adalah hal yang sia-sia. Karena diet itu adalah untuk jangka panjang, bukan buat jangka pendek. Karena yang paling penting adalah konsisten. Kalian nyaman, kalian merasa sehat, dan kalian tidak merasa terbebani dengan pola diet tersebut. Oke? Sekian informasi untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, saran, ide, dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Oke? Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa!